Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darunanda dengan NIM 20240110310024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan terkait dengan proposal saya yang berjudul Pendidikan Pancasila sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa di Era Globalisasi dan Transformasi Sosial. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Latar belakang proposal ini muncul karena semakin kuatnya pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang membawa banyak tantangan terhadap karakter generasi muda. Kita melihat menurunnya nilai moral, semangat gotong royong yang memudar, bahkan semakin meningkatnya sikap intoleran. Oleh karena itu, saya mengangkat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu ada bagaimana pengertian karakter serta bagaimana konsep Pancasila bisa dimaknai dan bisa diterapkan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Yang kedua yaitu ada bagaimana pendidikan Pancasila berperan sebagai karakter pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Dan terakhir yaitu ada apa peran pendidikan Pancasila dan dalam membentuk karakter generasi muda saat ini di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi serta bagaimana relevansinya dalam menjaga identitas. Adapun 3 tujuan utama dari pembentukan proposal ini, yaitu untuk memahami pengertian karakter serta menjelaskan konsep dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa, termasuk makna dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu ada untuk menguraikan pendidikan Pancasila sebagai pendidikan karakter yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda di era globalisasi dan juga perkembangan teknologi serta menjelaskan bagaimana pendidikan Pancasila tetap relevan sebagai identitas bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Adapun metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pendidikan Pancasila dan pembentukan karakter bangsa di era globalisasi dan transformasi sosial. Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, peraturan undangan, dokumen pendidikan, serta publikasi lainnya yang membahas tentang nilai-nilai Pancasila, karakter pendidikan, serta tantangan globalisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dan pengkajian dokumen yang berkaitan dengan objek kajian data. Data yang diperoleh dijelaskan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan, menafsirkan, dan menyimpulkan informasi berdasarkan konteks penelitian, guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda saat ini. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Alwison, berpendapat bahwa karakter merupakan suatu penggambaran dari tingkah laku yang dilakukan dengan cara menonjolkan atau memperlihatkan nilai benar atau salah, baik atau buruk secara implisit atau eksplisit. Yang ketiga ada dari Kamisah. Definisi karakter menurut Kamisa adalah suatu sifat kejiwaan, budi pekerti, dan akhlak yang dimiliki oleh seseorang, sehingga membuatnya berbeda dengan orang yang lainnya. Yang terakhir yaitu dari Purwadarminta. Purwadarminta mengukakan bahwa karakter merupakan watak, sifat, kejiwaan, akhlak, dan tabiat atau budi pekerti seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lainnya. Ia menyebutkan bahwa karakter merupakan sifat konkret serta yang berbeda yang ditunjukkan sang individu, sejumlah atribut yang diamati pada individu. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan tingkah laku dengan menonjolkan sebuah watak, tingkah laku, sifat maupun pemikiran seseorang dalam kesehariannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, sosial, maupun pengalaman yang diperoleh seseorang dari lingkungan sekitarnya. Untuk dapat menjadikan seseorang atau anak didik memiliki karakter yang baik, perlu dilakukannya pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki makna yang tidak hanya mengajarkan akan hal yang benar maupun salah, tetapi ia juga lebih menanamkan kebiasaan atau habit tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini membedakan antara pendidikan moral, di mana pendidikan moral terbatas mengajarkan pada yang benar dan salah, untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang bermoral baik. Terkait dengan karakter ini, ketika ditarik pada level bangsa harus berwujud dalam rasa kebangsaan yang kuat, dalam konteks kultur yang sangat beragam. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu ada konsep Pancasila sebagai karakter bangsa. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Republik Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bahasa dasar negara, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah dan fondasi moral bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai ideologi yang terdiri dari 5 sila, Pancasila membentuk karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, mengacu pada kepercayaan dan penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini mencerminkan keberadaan agama yang ada di Indonesia dan mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Nilai ini menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan hidup, serta menjunjung tinggi kebebasan bersama sesuai dengan hati nurani masing-masing. Prinsip ini juga menjadi dasar spiritual yang meneguhkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai moral dan keimanan yang saling menghargai. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menggarisbawahi pentingnya menghargai martabat setiap individu dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini menekankan bahwa perlunya keadilan sosial, menghormati hak asasi manusia, serta mendorong sikap beradab dan saling tolong-menolong antar warga negara. Nilai ini mencerminkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara, sehingga setiap tindakan harus didasari pada rasa empati, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban sesama manusia. Dalam praktiknya, sila ini menuntun bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan sosial yang lebih manusiawi dan juga harmonis. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengandung arti penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun negara ini memiliki keberagaman suku, budaya, serta agama, prinsip ini menegaskan bahwa keragaman tersebut harus menjadi kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam sila ketiga ini, nasionalisme dijadikan sebagai alat pemersatu yang tidak meniadakan identitas lokal, melainkan menjadikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Sila ini juga menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, solidaritas nasional, dan semangat kebangsaan yang menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini mencerminkan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menggarisbawahi perlunya keadilan sosial, kesetaraan, dan pemerataan pembangunan untuk semua lapisan masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mendorong upaya konkret untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh daerah Indonesia, mengurangi ketimpangan sosial, dan menjamin setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Untuk poin ketiga yaitu terkait dengan makna dan penerapan sila Pancasila. Pembelajaran karakter tidak akan luput dari mempelajari sikap atau nilai norma yang berlaku serta moral. Sikap dan perilaku seseorang akan dilihat dan dinilai oleh orang lain. Berikut ada beberapa makna dan penerapan dari sila dan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini mengandung makna bahwa Indonesia merupakan bangsa yang meyakini bahwa adanya Tuhan serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dalam mengemban ilmu pendidikan yang harus menghormati keyakinan atau religius masyarakat. Penerapan sila Pancasila yang pertama yaitu pembelajaran mata pelajaran agama harus sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua yaitu doa bersama saat sebelum atau sesudah pembelajaran. Yang ketiga yaitu perayaan hari besar agama.
Yang terakhir yaitu menjalankan kewajiban beragama masing-masing di wilayah sekolah maupun di wilayah kehidupan sehari-hari. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini mengandung makna setiap manusia memiliki persamaan derajat. Di dalam mengemban pendidikan, ilmu pengetahuan dituntun oleh nilai-nilai etis berdasarkan kemanusiaan. Berikut penerapan sila Pancasila kedua yaitu pertama, program 3S yaitu senyum, salam, dan sapa. Yang kedua yaitu menghargai antar sesama. Yang ketiga, tidak melakukan hal yang tidak etis seperti bullying. Dan yang terakhir yaitu menghargai orang lain di sekitar kita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ini mengandung makna usaha untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa kita yaitu Indonesia. Penerapan sila ketiga ini adalah yang pertama, tidak bersikap memilih teman berdasarkan ras, suku, ataupun agama. Yang kedua yaitu tidak bersikap rasisme karena itu merupakan sikap yang tidak terpuji. Yang ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan negara kita yaitu Indonesia Raya baik atau sebelumnya dimulai pembelajaran. Yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu upacara bendera merah putih pada setiap hari Senin, serta peringatan hari-hari besar di Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan kita pada masa terdahulu. Selanjutnya pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan adanya prinsip demokratif, maka akan menuntut pemerataan pendidikan pada setiap lapisan masyarakat. Adapun penerapan sila keempat yaitu yang pertama, pemilihan ketua OSIS secara demokratis. Yang kedua, penentuan tujuan outing kelas secara demokratis. Yang ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak atau pendapat terhadap orang lain. Dan yang terakhir yaitu kebebasan berpendapat atau diskusi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan terakhir pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini mengandung makna jika masyarakat Indonesia harus adil dan makmur secara lahir dan batin sesuai dengan tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dalam dunia pendidikan, kesenjangan dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang memadai baru diminimalisir. Penerapan sila Pancasila kelima yaitu diantaranya seperti yang pertama yaitu setiap warga sekolah berhak menggunakan fasilitas belajar seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas yang nyaman, dan juga lain-lain. Yang kedua yaitu sebagai pengajar tidak boleh pilih kasih terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu pengajar memberikan nilai sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tidak membedakan teman. Nilai-nilai seperti jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, dan nasionalis harus tetap diinterrelasikan. Peran guru, kurikulum yang kontekstual, lingkungan keluarga, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjadikan Pancasila sebagai karakter bangsa di tengah tantangan globalisasi dan krisis moral. Selanjutnya terkait dengan pendidikan Pancasila sebagai karakter. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu komponen strategis dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang memiliki fungsi utama dalam membentuk karakter serta jati diri bangsa. Sebagai ideologi dasar negara, Pancasila memuat nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Melalui pendidikan Pancasila, nilai-nilai ini tidak hanya dikenalkan sebagai wacana normatif, tetapi ia juga ditanamkan secara konsisten dalam pembentukan kepribadian generasi muda, sehingga mereka mampu menjadi warga negara yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan juga tangguh secara moral. Lebih jauh lagi, pendidikan Pancasila juga memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi yang semakin mengikis batas-batas budaya dan juga ideologi. Generasi muda saat ini hidup dalam era yang sangat terbuka terhadap pengaruh luar, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tanpa adanya bekal nilai-nilai Pancasila yang kokoh, generasi muda rentan terhadap krisis identitas, penyimpangan nilai, bahkan radikalisme. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila berfungsi sebagai tameng ideologis yang mampu memperkuat ras kebangsaan, cinta tanah air, serta komitmen terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Di tengah keberagaman masyarakat, pendidikan ini juga menanamkan
prinsip demokrasi, tanggung jawab sosial, dan etos kerja demi mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, ada beberapa tantangan yang masih ada, terutama dalam metode pembelajaran yang kurang aplikatif. Maka dari itu, pendekatan kontekstual berbasis praktik dan juga keteladanan yang sangat nyata benar-benar diperlukan agar pendidikan Pancasila benar-benar hidup dalam tindakan dan kepribadian generasi muda. Untuk poin selanjutnya yaitu terkait dengan peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Di tengah arus globalisasi dan juga kemajuan teknologi, generasi muda saat ini dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga jati diri dan karakter kebangsaan. Masuknya budaya asing dan nilai-nilai global seringkali dibandingkan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila sangat berperan penting sebagai bentuk benteng ideologis dan moral dalam membentuk karakter generasi muda yang toleran, tanggung jawab, dan juga berintegritas. Kemajuan teknologi, informasi, dan juga komunikasi telah menjadikan dunia semakin terhubung tanpa batas, memungkinkan pertukaran informasi dan budaya terjadi dengan sangat cepat. Dalam situasi ini, terjadi pergeseran nilai dan gaya hidup masyarakat yang terkadang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam kehidupan, Pancasila memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting, terutama tercantum pada Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Nomor 2 MPR garis miring 1978. Pancasila diartikan sebagai jiwa yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana di dalamnya terdapat pandangan hidup bangsa, kepribadian serta dasar negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tentu harus ada upaya untuk menjaga nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan ini, Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar negara dalam membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dalam sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila menjadi pedoman moral dan ideologi yang mampu menyaring pengaruh globalisasi negatif, serta menjaga keutuhan dan identitas nasional bangsa Indonesia di tengah derasnya arus perubahan globalisasi. Kesimpulan, pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda di Indonesia, terutama di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memuat nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang relevan untuk menjaga identitas nasional dan moralitas bangsa. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan secara nyata melalui pendidikan formal dan informal agar tidak sekadar menjadi wacana saja, tetapi tertanam dalam sikap dan perilaku generasi muda. Di era digital, literasi teknologi harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai Pancasila agar perkembangan informasi tidak merusak jati diri bangsa, melainkan memperkuat karakter serta memperluas peran positif di Indonesia di kancah internasional. Melalui pengamalan Pancasila yang konsisten dan adaptif, bangsa Indonesia dapat melahirkan generasi yang cerdas, berintegritas, dan berkepribadian yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman tanpa menghilangkan akar budaya dan identitas nasional.